sih yang kalian tahu tentang memberi uang damai saat ditilang polisi? Nah, negara Indonesia ini kan adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan semena-mena. Negara kita juga ini berdaulat, adil, dan makmur. Bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama yang merupakan keserasian antara ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum itu dikenal dengan sebutan norma hukum, di mana hukum mengikat diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum. Namun seringkali dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan di tempat oleh oknum aparat penegak hukum ataupun polisi. Dengan kata lain, perkara pelanggaran tersebut tidak sampai proses menurut hukum damai di tempat, memiliki arti yaitu kesepakatan antara oknum polisi dengan pelanggaran lalu lintas yang menyelesaikan masalah di tempat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini. Perumusan masalah adalah hal yang penting, bertujuan supaya lebih terarah dan terperinci sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Ada beberapa. Pertama, bagaimana bentuk peristiwa yang terjadi saat pemberlakuan penilangan lalu lintas dengan memberikan uang damai. Yang kedua, apakah ada pertentangan tempat kejadian saat uang damai diberikan dengan aturan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian, menerobos lalu lintas merupakan salah satu contoh pelanggaran lalu lintas. Selain melanggar lalu lintas, menerobos lalu lintas juga bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Agar masyarakat umum mengetahui seperti apa, bagaimana bentuk fenomena damai di tempat yang terjadi di lingkungan masyarakat sehari-hari, khususnya pengguna jalan raya, disiplin saat diberlakukan. Masyarakat umum juga mengetahui bahwa ada aturan hukum yang berlaku dan tidak sewenang-wenang mengenai kasus damai di tempat. Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini seperti dalam lingkungan masyarakat. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat. Pentingnya peraturan hukum lalu lintas mengurangi resiko kecelakaan. Yang kedua, dalam pemerintahan. Adanya tindak pidana yang diberlakukan. Contohnya pengendara segan melanggar lalu lintas, sehingga optimalisasi fungsi hukum tata negara terwujud guna terlaksananya ketertiban dan keamanan pengendara lalu lintas. Dan yang terakhir, di lingkungan sekolah, menoleransi bagi pelajar yang ugal-ugalan di jalan raya sehingga mengakibatkan kecelakaan dengan tujuan preventif memberikan efek jerah kepada pelajar dan mendukung razia-razia pengendara usia dini. Isi dan pembahasan kita yaitu lalu lintas adalah peraturan dengan hak yang berkuasa oleh penyelenggaraan. Terdapat dalam Undang-Undang 1945 bahwa pemerintah dengan mewujudkan pengadilan dan pengawasan lalu lintas yang sering terjadi khususnya bagi pelajar belum mengenal lebih jauh aturan dalam berlalu lintas, menjadikan alasan bagi polisi untuk mencari jalan cepat, tidak memandang tua, muda, kaya, atau miskin. Terpenting polisi tersebut mendapatkan apa yang diinginkan, contohnya tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, tidak menyalakan lampu kendaraan, belum mempunyai surat kendaraan atau SIM, melawan arus, tidak menggunakan spion, berkendara melalui trotoar. Terdapat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 287 Ayat 1 Nomor 22 Tahun 2009. Alasan pengendara melanggar lalu lintas dapat didasari oleh umur, keadaan, dan tidak keinginan berkepanjangan, khususnya sebab akibat yang terjadi dapat membahayakan pengguna jalan dan pengendara lain, mengakibatkan kecelakaan, dimintai pertanggungjawaban atas ditilang polisi. Kesimpulan yang dapat sampaikan mengenai peneliti tentang motif polisi lalu lintas dan pelanggar lalu lintas dalam melakukan tilang damai, studi fenomenologi pada polisi lalu lintas dan pelanggar lalu lintas, yakni ada beberapa motif dari pelanggar lalu lintas. Motif dari pelanggar lalu lintas melakukan tilang berujung damai adalah karena sosialisasinya teman sebagai gagalan dalam realisasi keluarga
berpengalaman melakukan tilang berujung damai. Dari pelanggar lalu lintas melakukan tilang berujung damai adalah karena menghindari persidangan waktu yang cukup lama ketika diselesaikan di pengadilan, menghindari sanksi keluarga, takut dimarahin orang tua, dan faktor ekonomi selisih. Berikut ada sarannya, yaitu aturan menyangkut masalah denda damai perlu dipertahankan karena masalah korupsi sangat bersangkut paut dengan kebijaksanaan negara di lapangan ekonomi, karena dengan dibayarnya denda damai kerugian negara dapat segera dikembalikan. Perlu dibuat aturan yang tegas akan adanya denda damai, baik dari segi rumusan masalah, proses pelaksanaan, dan hal-hal yang menjadi tujuan perdamaian. Oleh sebab itu dibentuknya undang-undang peraturan yang melarang adanya uang damai bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan tindakan semena-mena terhadap kinerja polisi. Untuk keadilan dan lalu lintas bersama sebagai posisi saat ini harus lebih tegas dalam menilang pengendara, tidak hanya mengirimkan uang damai. Refleksi, puji syukur peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir semester dengan penuh tanggung jawab bersama. Kesulitan yang peneliti rasakan dapat diatasi atas anugerah Tuhan. Terjadinya masalah yang peneliti pelajari, memahami bahwa disiplin, tanggung jawab, dan jujur, sadar bahwa sebagai masyarakat yang tinggal di negara hukum penuh dengan peraturan, Tuhan memberikan kuasa atas ciptaan untuk melakukan tindakan yang adil dan tidak merugikan, sebab manusia berharga di mata Tuhan.